وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, baik sekali. Yang intinya bahwa di dalam surat Al-Ma'arij ya, ayat ke-19 ya, sampai 21, Allah menyatakan bahwa manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Jika mendapatkan keburukan dia mengeluh, mendapatkan kebaikan dia kikir, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, pertanyaannya, ada fakta sosial, ada saudara kita yang sholat, rajin, bahkan berjamaah, tetapi hidupnya kok pelit. Satu saat sebuah BMT menawarkan pelepasan aset, dia menawar sampai harga yang sangat rendah, tetapi yang non-muslim dia membayar begitu saja. Terkesan non-muslim lebih dermawan. Ini bagaimana? Lalu yang kedua, ada orang yang humanis ya, sekular, yang tidak lekat dengan simbol-simbol agama, tetapi menunjukkan sikap empati kemanusiaan yang tinggi. Nah, saya memiliki beberapa pandangan jemaah sekalian. Yang pertama, saya tetap menyeru kita semuanya untuk berhusnuzan ya. Kita bisa memberikan pandangan yang positif kepada sesama saudara muslim. Ya. Karena ada satu pesan ya dari, kalau tidak salah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala kita mendengarkan suatu perkataan atau suatu tindakan dari sahabat kita yang muslim, kita mencoba memahami itu dalam perspektif yang sepositif mungkin. Nah, bisa saja saudara sekalian, secara subjektif ya, orang muslim yang menawar tadi aset BMT dengan harga yang sangat rendah, karena memang secara emosional barangkali dia merasa lebih dekat gitu kepada pengurus sesama muslim, maka dia menawar begitu. Dan ini saya kira hal yang positif ya. Dan tidak ada halangan-halangan yang bersifat psikologis untuk mencegahnya menawar dengan harga yang menurut dia sanggup dia tunaikan. Rasulullah SAW mengajarkan kita iyyakum wazzan fa inna dzanna akdzabul hadis ya. Jadi kita jauhi semaksimal mungkin ponis-ponis ya, prasangka-prasangka yang buruk kepada saudara kita, karena memang prasangka demikian ini adalah sedusta-dusta suatu perkataan. Nah, sisi objektif yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita sebagai umat Islam yang mayoritas di negeri ini memang harus mengikhlaskan diri ya, sumber daya alam, modal itu tidak banyak berada di tangan kita. Sehingga suatu ketika saya juga menghadapi dan menyaksikan betul suatu kasus, misalnya ketika seorang muslim mengalami musibah ya, dia kolaps di dalam bisnis dan dinyatakan failit, dia harus melepaskan aset. Nah, di antara aset yang dilepas pada saat itu satu unit rumah sakit, tentu yang harganya sekian ya bermiliar-miliar tentunya, dan ditawarkan kepada suatu organisasi masyarakat. Tentu dalam waktu yang sangat pendek ya, ormas tidak sanggup membelinya. Dan pada saat yang bersamaan datang penawar dari pihak lain yang kebetulan ya non-muslim. Nah, dalam kasus seperti ini saya tidak bisa menyatakan ya kelompok umat Islam ini kok tidak peduli terhadap saudara sama muslim, lalu yang non-muslim kemudian saya katakan pasti sangat peduli dan dermawan. Tidak. Ini menyangkut fakta objektif bahwa kita umat Islam tidak memiliki kekuatan modal seperti yang dimiliki oleh umumnya saudara-saudara kita yang lain. Bahkan
Menurut satu sumber dikatakan 20% dari aset negeri ini itu direbut oleh 80% rakyat, dan 80% dari sumber daya dan kekayaan negeri ini dikuasai oleh hanya 20% daripada kelompok masyarakat. Ini suatu ketimpangan yang sangat tinggi. Dan karena kita populasi mayoritas di negeri ini, saya kira sesuatu yang sangat rasional jika memiliki keterbatasan-keterbatasan yang saya sampaikan tadi. Nah, ini faktor objektif. Nah, tentang orang humanis sekular, saudara sekalian, perlu kita ingatkan bahwa Islam tidak hanya memandang kebaikan itu dalam perspektif kemanusiaan belaka. Kebaikan di dalam Islam itu, selain kita tunaikan secara konkret bagi kemanusiaan secara universal, tetapi harus memiliki ketergantungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kemudian kita diajarkan niat di dalam Islam. Dan semua kitab hadis di dalam Islam memuat hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Perbuatan kita ini sangat tergantung pada niat, ya. Jadi kalau niat ini salah, maka perbuatan baik seberapapun ya ambiar, ya, tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faja'alnahu haba'an mansura. Dibuat begitu saja berterbangan seperti debu-debu, tak lagi bermakna. Nah, itulah kemudian saudara sekalian suatu kritik dari Al-Qur'an yang sangat tegas, ya. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka orang-orang yang tidak percaya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendikotomi antara urusan dunia dan akhirat, antara Allah dan realitas kehidupan, itu mereka hanya mengatakan kehidupan kita di dunia saja dan kita tidak akan pernah dibangkitkan. Mereka tidak memiliki kesadaran ukhrawi. Bahkan pepatah Arab merangkum ideologi mereka ini dan kepercayaan mereka dengan satu ungkapan, arhamun tadfa wa ardun tabla. Jadi mereka lahir itu hanya karena rahim ibunya menendang, lalu kalau mati ditelan bumi, selesai. Kalau Islam tidak. Al-Quran mengajarkan kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sangat penting unsur niat di sini. Tidak cukup kita melakukan kebaikan-kebaikan yang direspon positif oleh manusia, tetapi tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak tepat dan tidak benar di dalam agama kita. Itulah ajaran niat. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita, kullu amrin zibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Semua urusan dalam kehidupan kita yang tidak diawali dengan nama Allah, menyertakan nama Allah di situ, ya, nawaitu, berniat untuk Allah, maka urusan itu akan terputus begitu saja dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bukan perilaku hidup kita. Karena hidup kita di dunia sebaik apapun, kalau tidak dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu hanya menjadi sia-sia belaka. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada banyak orang yang melakukan aktivitas kebaikan di dunia tapi tidak diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini orang-orang yang amat merugi. Mengapa? Mereka menyangka telah berbuat baik, tetapi sesungguhnya mereka melakukan kerusakan-kerusakan. Di antaranya mereka tidak pernah berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin terakhir saudara sekalian, terkait dengan ayat tadi, surat Al-Ma'arij yang saya sampaikan di depan tadi harus dibaca secara menyeluruh. Paling tidak dari ayat 19 sampai ayat ke-29 itu harus dibaca secara utuh, sehingga kita memiliki pemahaman juga yang utuh terhadap Al-Quran. Ketika Allah di dalam surat Al-Ma'arij ya, menyatakan bahwa orang-orang yang bisa diproteksi dari sikap kikir, ya, pelit, banyak berkeluh kesah, itu orang-orang yang sholat. Apakah berhenti pada aspek sholat? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat berikutnya, ya, alladzina hum fi salatihim daimun. Salatnya tidak on off. Salatnya itu dilakukan secara continuous, berkesinambungan. Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum. Mereka memiliki kesadaran di dalam hartanya itu ya ada hak orang lain. Ya, lis-sa'ili wal mahrum, apakah itu orang-orang yang
meminta-minta, atau ada orang-orang yang memang terhalang rizkinya karena kondisi tertentu, maka orang-orang itu mendapatkan hak di dalam harta seorang muslim itu. Ya. Kemudian juga mereka dikatakan oleh Allah orang-orang yang membenarkan tentang hari pembalasan di hari kiamat, orang-orang yang senantiasa menjaga makna dan sholatnya itu, orang-orang yang senantiasa menunaikan semua perjanjiannya, orang-orang yang senantiasa menjaga akhlak dan perilaku hidupnya, menjaga kemaluannya dan seterusnya. Jadi sholat yang dimaksudkan di dalam ayat itu bukan hanya sholat yang bersifat dogmatis, tetapi sholat yang sudah menjelma di dalam kenyataan hidup sosial kita. Tadi saya sebutkan, maka orang-orang yang memisahkan antara sholat dengan akhlak sosialnya sesungguhnya adalah orang-orang yang mengalami keterbelahan kepribadian, split personality. Dan tentu kita tidak demikian. Mengapa? Karena Islam mengajarkan kita untuk meyakini dengan kolbu, kita ucapkan secara jujur dengan lisan, dan kita buktikan secara empirik dengan aktivitas jasad jasmani kita. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajar bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Ayat ini memberikan pesan moral kepada kita, iman kita tidak akan pernah sempurna sampai kemudian apa yang diputuskan oleh Al-Quran, apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, kita terima dengan demikian tulus, ya, tanpa persyaratan apapun, ya. Kita terima syariat ini, ya, tidak boleh diparsialisasi, ya, bukan hanya pengakuan, tetapi juga nyata betul di dalam aktivitas keseharian kita. Nah, saya kira tentu sebagaimana ajaran kita untuk bertauhid, demikian pula di dalam kemanusiaan, relasi antar manusia, hidup kita juga harus bervisi tauhid. Maknanya apa? Tidak boleh dipisahkan antara aspek qalbi kita, qalbiyah kita, aspek verbal kita, qauliyah kita, dan aspek amaliyah kita, hal-hal yang empirik, ya, yang nyata di dalam kehidupan kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.